Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ini kami lagi ngerumpi ya, bincang-bincang di pos ronda Diskusi. RT 02. Ambil rokokan dulu. Sekarang ini ya, saya mau bicara kemerdekaan ya. Selama ini itu kan kurang bisa menyentuh rakyat paling bawah, ya kan? Ganti presiden, ganti bupati, ganti wali kota, ganti gubernur, ya itu nggak pernah ada program yang bisa menyentuh sampai bawah. Nah, kalau sekarang ini gampangnya pemerintah, ya gembar-gembor, tidak boleh lagi ada rakyat miskin. Bagaimana Bang Emok tersolusikan dan lain sebagainya, ya kan? Ya. Nah, apalagi Bapak Aing. Bapak Aing ini gampangnya itu gubernur, ya gubernur Indonesia, bukan Jawa Barat aja. Ya. Bahkan dunia itu juga banyak yang mengakui bahwa gubernur terhebat itu ya KDM. Ya. Nah dari situlah ya, mari ya di hari ulang tahun Republik yang kita cintai, yang 80 tahun merdeka ini ya. Jadi kita bikin program yang membumi. Ya. Jadi bukan program di awang-awang lagi ya. Tapi bagaimana program ini nanti bisa dipahami orang-orang bawah. Ya. Saya kadang-kadang itu miris juga ya di saat melihat ada bujang lapuk ya, termasuk ini paling bujang lapuk juga ini ya. Bujang semua, Pak. Bujang semua, Pak. Nah, soalnya ya saya paham ya. Di saat misalkan kita mau nikah ya, sementara kita nggak punya label. Kalau sampean kan security ya. Misalkan mau nanyakan anaknya orang kerjanya apa, security. Kalau misalkan kerjanya itu misalkan serabutan, ya nggak jelas ya. Kan paling nggak orang tuanya akan mikir anak saya ini mau kamu kasih makan apa? Ya nggak, betul. Nah dari sinilah jadi keprihatinan saya ya, dan saya melihat posisi sekarang ini ya, insya Allah di saat kita tuh anak-anak muda mau bangkit ya, bangkit dan bicara jujur apa anani. Maksudnya sampean sekarang itu kesibukannya apa, sampean pelaku apa, terus urip sengsara apa susah apa ya apa. Mari kita ngomong ya. Nah, sebelumnya saya tak ingin menyampaikan dulu program saya. Ya. Saya ingin nanti setiap RW itu ada channel YouTube. Ya. Channel YouTube itu kita fungsikan sebagai TV lingkungan. Ya. Jadi aktivitas yang ada di lingkungan, mau jual beli mobil, mau apa, mau kegiatan kerja bakti, mau anak-anak muda ngeprank, transaksi UMKM, promosi UMKM boleh. Misalkan mau ada ulang tahun boleh, pokoknya wes aktivitas di lingkungan itu ya. Bagaimana nanti rumah YouTube itu bisa menghidupkan lingkungan di per RW-nya. Nah, udah gitu katanya dengan UMKM ya. Harapan saya nanti satu RT itu ada satu outlet, ya kan? Ya kayak misalkan di Pak RT ini kebetulan Pak RT kan buka warung, nah, misalkan di sini RT-nya di Pak RT-nya, misalkan di RT-RT yang lain ya bisa jadi mungkin di rumah penduduknya, di rumah warganya, ya. Pokoknya harus ada titik untuk UMKM, ada outlet ya. Jadi kalau kita bicara Sayati itu kan 17 RW berarti ada 17 channel YouTube ya. Ada 101 RT berarti ada 101 outlet. Ya. Nah, di saat kita misalkan mau mengawali usaha ya, yang kita butuhkan itu adalah link atau pemasaran. Ya. Misalkan saya sekarang berada di RT 2 ya. Nah, misalkan kita mau bikin kayak misalkan usaha makroni. Ya kan? Kita beli satu bal besar. Ya kan? Terus kita packing yang harga 2000-an. Kecil-kecil. Kalau misalkan kita nggak ada link di
RT, di RW yang Ya. lain, ya Ya. kan gampangnya kan Bingung. bingung Bingung, kita, Iya. ya kan? Masalahnya gimana? Ya. Tapi kalau sudah ada, berarti kan tinggal kita nih mau Ya. nggak untuk Ya. mengawali bisnis itu, Tinggal actionnya aja. tinggal Iya. actionnya. Ya. Nah, harapan saya nanti ya di saat anak-anak muda mari ya berbangkit. Ya. Saya pingin di saat misalkan misalkan mau bikin kerupuk ya, misalkan sampai mau bikin makaroni, sampai mau cireng ya, misalkan sampai mau basreng ya. Nanti kaitannya dengan kemasan, packing itu harus dibantu oleh pemerintah. Biar bagus. Ya kan? Nah, jadi biar misalkan dipajang di toko di warung, penampilannya udah keren. Ya, Menarik. Ya. Ya. Udah gitu nanti dari pemerintahan desa ya, nggak tahu itu BUMDesnya atau KOPDes, Koperasi Merah Putihnya ya, ada kebijakan untuk melindungi ya usaha UMKM tadi supaya ada kebijakan membatasi produk pabrikan, ya kan? Ya. Nah, jadi kayak misalkan macam apalah, misalkan coki-coki atau wafer ya atau apa Oreo segala macam, pokoknya harga 10.000 ke bawah dibatasi. Ya. Katakanlah misalkan step by step, misalkan selama 1 tahun, misalkan produk itu nggak ada semua, ya berarti kita kan punya peluang yang cukup besar. Ya. Ya kan? Berkembang. Ya. Berkembang. Ya. Nah dari sinilah saya tuh pingin ini program Membumi ini ya, akhirnya nanti kamu wah ini juragan kerupuk, ini juragan cireng, juragan basreng, misalnya gini-gini. Paling nggak kalau misalkan mau nanya anaknya orang, apa kerjaanmu? Bosnya basreng bu, nah, ya kan? Bosnya cireng, nah, bosnya kerupuk, ya kan? Nah dari situlah ya yang pingin saya perjuangkan di desa saya ini. Ya, semoga aja ya melalui bincang-bincang di pos ronda RT 02 ini bisa memotivasi ya, bisa nanti kita saling subscribe ya, like, comment, share ya. Mari ya bersama Bapak Aing kita maju bersama. Jadi pemikiran seperti ini ya yang Bapak Aing suka. Maksudnya apa? Program-program yang mensolusikan. Ya. Oke, sekarang saya minta pendapat sampean ya apa? Ya, terus sampean sekarang itu posisi ini bos apa bes apa legrek. Ayo perkenalan dulu. Halo sobat semuanya. Aduh, ini Pak. Sekarang teh bingung ya gimana. Nggak ada pendapatan Pak sekarang teh. Sehari-hari apa aktivitasnya? Sehari pantau sampah ya. Terus keduanya jaga kosan. Nah sekarang teh kosan teh lagi kosong jadi diberhentiin. Sehingga ngurus lagi kosan. Salah sampah lagi. Gimana ya? Bingung ya. Oke, sekarang dari peluang saya tadi ya. Iya Pak. Misalnya sampean tak kasih pinjaman. Iya. Ya. Di saat pinjam itu kan harus mengembalikan. Iya. Nah, ini harus. Soalnya yang sering terjadi itu kalau pinjam, waduh. Iya. Semangat. Ya. Tapi kalau sudah ini, waktunya kembaliin, ya, pisau diasah. Ada apa Pak? Gitu kan? Nah, ini yang akan saya rubah. Makanya tujuannya ada YouTube tadi. Ya. Misalkan kamu ya tak kasih pinjaman 3 juta. Ya. Saya sudah kasih gambaran uang yang harus kamu lakukan, misalkan bikin ulen. Ya. Ulen ya. Khusus makanan basah itu saya batasi 20 outlet. Ya. 20 outlet berarti kalau misalkan di RT di RW 5 ini ada 7. Nah, berarti mungkin ada 3 RW. Ya. Jadi maksudnya apa? Biar nanti ya kita namanya mengawali ya itu jangan langsung besar dulu ya. Bertahap. Paling enggak 20 outlet ya, karena apa, jajanan basah. Sampean bisa nganter sendiri, bisa diambil sendiri ya, nggak ada jasa orang lain. Hanya yang ketempatan aja nanti misalkan dikasih persenan berapa. Misalkan 2.000-nya dikasih 200.
ya kan. Nah, kalau untuk yang jajanan kering, nah ini kan juragan kerupuk ini. Wah, amin, amin. Bos kerupuk. Amin. Bos kerupuk ini. Amin. Nah, orangnya kerempeng ini kering benar. Baru merintis, Pak. Baru belajar. Kalau Masih misalkan belajar. ini kalau kerupuk ya, misalkan masnya ini misalkan apa mau bosnya basreng misalnya, itu langsung bisa menguasai 101 tadi bisa. Karena apa? Kalau kayak kerupuk, kayak basreng segala macam itu kan expirednya itu kan Lama. ya. Awet. Nah, kalau misalkan ulen kan harus Tiap hari. Makanya jangan banyak-banyak dulu, 20 dulu. Iya. Tapi nanti kalau misalkan kamu sudah bisa mempertahankan cita rasa itu sudah menjadi baik, ya. Nah baru nanti ada manajemen yang akan saya bangun ya. Jadi nanti masing-masing UKM tinggal naruh di RW. Ya. Misalkan masing-masing RW itu, misalkan RW sini ada 7, ya. Berarti kamu sudah bikin untuk 7 RT. Misalkan 1 RT 10, berarti sudah ada 74. Ya kan? Masing-masing RT sudah kamu kasih bon. Ya kan? Jadi yang RT ini nanti bonnya ya dikasih semua. Jadi nanti untuk ngecek lakunya berapa. Setornya berapa. Ya. Nah, kalau untuk yang jajanan kering harapan saya seperti itu. Nah, sekarang di saat misalkan kita berlakukan seperti itu ya. Nah, misalkan saya selaku pengusaha kerupuk ya. Selama ini sebelum ada yang kami solusikan itu kira-kira permasalahannya sampean ya apa? Kalau dari permasalahannya sebenarnya dari ini sih Pak. Dari link ya? Iya dari link, dari pemasaran gitu kan. Makanya dari pemasaran. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita nih udah misalnya kan udah bikin banyak nih. Nah, kalau misalnya setiap adung teh kan belum tentu habis semua gitu kan. Kadang-kadang ada yang banyak, ada yang sisa dikit gitu kan. Ya jadi kalau ada sisa tuh ya kadang-kadang kan harus di pemasaran kemana lagi gitu kan gitu. Yang bikin bingung kayak gitu kan. Jadi kan permasalahannya kan begini ya. Di saat sampean misalkan mau mengawali sebuah usaha baru ya. Nah, di saat saya ini mau saya titipkan di mana, siapa yang mau membantu menjual, itu kan yang menjadi problem. Iya. Ya kan? Nah, di saat misalkan yang ada di RT 02 di sini aja ya mungkin sampean tahu lah. Ya. Iya. Tapi di saat misalkan merambah ke RW 10, RW 15 tahu itu. Ya. Otomatis kan di saat di sana sudah ada ya. Pak, saya mau nitip Pak. Nah, ini semuanya sudah clear nanti sudah kita bangun sistemnya. Ya. Nah, sehingga di saat kayak cireng, basreng, kayak apa jenis itu langsung bisa menguasai 101 RT. Kira-kira menurut ente apa kalau begitu? Kalau menurut saya solusinya perkenalan dulu dong. Silakan. Guys. Kalau saya Bejo. Bejo. Kalau saya sih dengan solusi kayak gitu bagus. Bisa mengangkat pelaku usaha UMKM gitu ya. Ya. Pak Dede, ini si Bejo ini kayaknya tertarik ini dengan program ini. Ya, betul. Nah, semoga Bapak Aing ini bisa merespon ini ya. Ini bincang-bincang di pos ronda RT 02 RW 05 ini ya. Ini beliau-beliaunya ini punya rencana mau mengawali bisnis. Ini bos rencana pengen jadi bos basreng ya. Ya, ini bos kerupuk ya. Kalau ini bos cireng ya. Di saat nanti ini betul-betul kita programkan ya, pastinya kan muncul pelaku-pelaku usaha baru, bos-bos muda baru. Betul ya. Misalkan ini ya, ini mau bikin kafe ya, misalkan bikin kopi, ya, kopi original, ya. Nanti yang kita usulkan kepada pemerintah bagaimana pelaku UKM ini nanti dijadikan sebagai anak angkat. Ya, maksudnya apa?
Jadi terkait dengan kemasan, ya. Jadi kayak packing, kayak branding, ini harus dibantu oleh pemerintah, ya kan? Dibantu oleh pemerintah, kita menyiapkan produknya, ya, untuk dikemas. Nah, kemasannya harus dibantu oleh pemerintah. Soalnya apa? Prabowo yang bilang, ya, bagaimana UKM bangkit, ya kan? Di saat Prabowo yang bilang, ya kita jangan cemen mintanya. Saya pingin setiap desa itu ada alat kemasan, ya, alat packing dan mesin branding, ya, untuk membantu UMKM. Sama satu lagi, Apa? paten branding. Iya dong. Ya pastinya. Paten Kan begini ya, kalau konsep saya kalau UMKM ini terkait dengan paten tadi itu lebih ke area. Katakanlah misalkan sampai jualan basreng, ya. Misalkan menguasai satu desa aja. Kan mau nakono anak wong kira-kira penghasilanmu dodol basreng piro sedino? Yang ngapunten Pak hanya 2 juta. Temenan ta? Ya itu Pak, motor saya, ya. Kalaupun kreditan sudah mau lunas. Kan itu kan? Ya. Nah, dari situ rasionya kok kamu jualan basreng bisa sampai 2 juta per hari itu gimana? Saya kan sudah ada 200 outlet Pak di saya. Berawal dari 101, ya. Bertambah lagi. Ya. Satu RT bisa 2 outlet. Nah, alhamdulillah produk saya disukai anak-anak. Ya kan? Satu outlet lakunya 10. Nah, kalau ada 200 berarti berapa Pak? 2 juta Pak, kan gitu. Tapi kadang-kadang lakunya ada yang 30, ada yang 20 Pak. Nah, berarti penghasilan saya 2 juta lebih dong. Apalagi kalau target pemasarannya nggak terpatok kayak khusus anak kecil, orang dewasa. Iya, Lebih laku. Jadi semua umur. Nah, untuk semua umur yang jelas. Nah, kalau kayak produk basreng, cireng segala, mau anak kecil mau dewasa kan pasti suka juga kan. Nah, jadi kalau misalkan masyarakat itu sudah banyak bikin produk, ya, baru pemerintah desa, ya, mungkin Koperasi Merah Putih, ya, atau BUMDes, ini kan sudah punya SK kementerian. Maksudnya apa? Badan hukumnya itu sudah tingkat kementerian, Menkumham. Jelas. Berarti BUMDes, ya, ataupun Koperasi Merah Putih itu bisa mengeluarkan surat keputusan, ya, untuk melindungi pelaku usaha kecil, barang pabrikan, ya, mulai dikurangi, dibatasi. Ya, misalkan minuman kemasan nggak boleh. Ya, minuman kemasan harus masyarakat yang bikin. Ya, misalkan kopi harus masyarakat yang bikin. Misalkan mau kecap, masyarakat yang bikin. Mau sabun, masyarakat yang bikin. Ada semua. Ya, bikin kecap gampang, bikin sabun mudah, ya. Misalkan pokoknya kebutuhan sehari-hari itu, ya, kita udah bisa, banyak yang bisa lah, ya. Nah, dari situlah, ya, di saat memang pemerintah itu memang komitmen dan concern, ya, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, ya, bagaimana pelaku UMKM tadi bangkit, itu yang harus dilakukan, ya kan? Nah, di saat misalkan produk-produk pabrikan sudah nggak ada, kan rasionya kan peluang pasarnya ini kan meningkat. Ya, dari situ maksudnya apa? Kita bikin produk pasti laku. Tapi kalau sekarang kita kasih modal 5 juta, bingung. Ya, banyak saingan, bingung, banyak saingan. Saya mau bikin Pak, misalkan mau bikin katakanlah rangginang atau apa, kemasannya kayak begini. Nah, kurang menarik. Nah, dari situlah, ya, harapan saya di saat bagaimana cara menghapus Bank Emok itu, ya, harus dikasih peluang usaha seperti ini, ya kan? Bantu pelaku usaha. Di saat misalkan kerupuk itu kan macamnya kan ya banyak, banyak, ya kan? Jadi di saat misalkan kita ke sentra UMKM, ya, produk homemade itu banyak macamnya. Nah, dari situ kan potensinya itu kan di saat misalkan
satu RT ada satu produk, ya. Nah, misalkan RT 02 ini di sini misalkan punya produk apa, pasarnya saat iso, otomatis kan Pak RT kan sejahtera, ya enggak? Nah inilah besar harapan saya. Semoga dengan adanya bincang-bincang di pos ronda RT 02 RW 05 ini ya, semoga bisa viral. Ya. Amin. Dan saya siap mengawal. Ya, saya sebelumnya saya mohon maaf ya, saya jangan dibilang sombong ya. Jadi gampangannya itu KDM itu sudah mendengar suara saya. Ya, menteri ya, saya sudah sering ke Jakarta, ya kan? Saya dulu kan pegawai negeri. Ya, dan saya konsen masalah pengentasan kemiskinan sejak saya menjadi ASN. Berarti saya sudah hampir 20 tahun, ya kan? Ingin mengentaskan kemiskinan ini yang relevan. Ya, jadi bukan omdo, bukan wacana saja. Ya. Tapi apa yang saya sampaikan tadi kan menurut saya kan solusi kan. Ya. Jadi maksudnya rakyat kecil akhirnya punya keberanian mengawali usaha. Harus berani ngambil action. Harus berani action karena apa? Gampangnya pasar sudah kita siapkan, ya kan? Produk pabrikan sudah nggak ada. Ya, saya teringat zamannya Pak Harto. Ya, dulu tuh kan zaman kecil saya, namanya ayam telur horeng tuh nggak ada, adanya ayam kampung, ya kan? Udah gitu ada penemuan kaitannya dengan ayam telur ini ya. Itu presiden ya memberikan larangan terkait dengan peluang ini ya, jangan sampai dimonopoli oleh perusahaan. Ya. Jadi perusahaan hanya menyiapkan bibit ya, serahkan rakyat untuk pembesaran, pengemukan segala macam. Itu zamannya Pak Harto. Makanya harapan saya zamannya Pak Prabowo ini ya, di saat rakyat itu sudah bisa bikin produk ya, stop pabrik untuk memproduksi itu. Pabrik punya modal besar, peluangnya juga ambil peluang yang besar-besar ya. Peluangnya rakyat kecil yang diambil. Iya, betul. Benar nggak? Betul. Ya, apa kira-kira menurut ente? Setuju nggak yang seperti itu? Ya, kalau saya setuju banget. Karena membantu pelaku usaha kecil berkembang, lama-lama kan jadi besar. Betul. Ya, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi buat orang-orang sekitar. Jadi kan ini kan real kan ya. Iya. Ya, jadi gamanya sampean nanti bisa menjadi pengusaha-pengusaha. Kan gitu. Ya kan? Betul. Ya, mau pengusaha cireng, basreng, misalkan ini bosnya ini mau bikin perusahaan kopi ya. Ini bos ini mau bikin perusahaan sabun atau apa. Itu hal yang mudah, kita bisa produksi semua itu. Kan gitu kan? Kan Koperasi Merah Putih ini kan anggaran plafonnya 3 miliar. Ya kan? Plafonnya 3 miliar. Besar. Nah, dari situlah besar harapan kami ya. Misalkan ya, ini mau bikin perusahaan sabun ya. Nah, dia sudah bikin proposalnya yang dibutuhkan misalkan terkait dengan memproduk sabun, kumit tadi apa saja. Bahannya, alatnya. Ya kan? Ya. Nah, di saat kita produk itu dan pasarnya sudah ada, angsurannya pasti clear. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita bikin produk terus pasarnya nggak ada, bingung. Stres kita. Itu. Ya seperti yang sekarang dialami ini. Ya. Pinjamnya kencang di saat mengembalikan apa yang mau dipakai ngembaliin. Usahanya aja nggak jalan. Kalau ada bukti. Kan? Oke. Jadi besar harapan kami dari ini ya, ayo kita semangat ya. Jadi bagaimana sampai dari orang-orang kecil, orang-orang bawahan yang selama ini tidak pernah tersentuh program pemerintah ya, mari saya siap mengawal itu. Ya. Jadi obrolan dari pos ronda ini ya, mari kita pakai awalan ya. Mari sampean misalkan ya, ayo ke rumah, posting di rumah.
harus sambil baku kerupuk atau Pak. Ya nggak apa-apa, Malu, nggak Pak. apa-apa. Dikemas di rumah Bapak. Nah, Saya langsung, malu, Pak. langsung testimoni di sana. Iya malu, Nggak? Pak. Jangan-jangan nanti kerupuk dimakan meledak. Kerupuk Racunan. mercon. Soalnya kan sedikit gitu kan, Iya, nggak iya. banyak gitu kan. Baru Itu beberapa warung gitu kan. itu nggak saya banyak. maksudnya mau bikin usaha kerupuk itu produk mulai memproduk apa itu produk sendiri atau beli yang sudah jadi tinggal goreng atau gimana? Jadi kalau saya mah belanja ke grosir udah jadi gitu kan, dibungkus di rumah, Tinggal digoreng. enggak Oh, udah Oh, langsung jadi. dikemas. Tambahan Iya, ya, langsung kemasin ke kemas warung-warung gitu. Di- Masukin ke warung-warung. di ke warung-warung kan. Awalannya harus begitu enggak apa-apa Iya. ya. Jadi kayak misalkan nanti kayak makaroni itu kan kita Ya. beli Ya, yang satu separuh. bar. Ya, yang kayak gitu, Iya, Pak. Ya kayak gitu. Kayak kecil-kecil. Emang model dulu juga pernah gitu kan, Oke. model beli ke pabrik ke mentahnya gitu kan. Ah, Ya cuma kalau di pipi kan asal boros minyak gitu Pak, ya daripada ribet lah mending beli jadi Udah gitu jadi, kan. iya. Ya, Kan ya kan, gampangnya ada tambahannya. di saat kita mengatur untuk Gitu. BEP-nya segala macam kan enak harus langsung ngambil dijual ya. Iya. Tinggal nanti misalkan kita beli satu bal Bal, besar, ya itu. kalau misalkan dibikin Kecil. kemasan Ya, itu kemasan. jadinya berapa, Iya, itu. harganya berapa kan ketemu. Ya itu maksudnya. Ya, Iya. jadi seperti ya oke lah ya. Ya mari ya, jadi di hari ulang tahun kemerdekaan ke 80 tahun ini ya. Namanya Indonesia ini sudah cukup tua lah ya. Iya. Dan presiden kita maupun Bapak Aing ini sangat ya mengharapkan adanya ide-ide yang kreatif, solutif Iya. ya. Dan mudah diterapkannya. Ya. Makanya besar harapan kami nanti berawal dari RT02 bincang-bincang ini ya. Mari kita sama-sama viralkan ya. Nanti komen ya, komen di channel saya ya. Terus kamu komen yang gambarnya yang sifatnya mengedukasi, yang mau mengkritisi silahkan ya. Mari Pak Kades, ini Pak Hari ini walaupun orang baru di sini tapi ini orang Indonesia, jangan diartikan orang baru ya. Pak Hari ini siap membangun UMKM desa saya itu, bikin seperti itu ya, bikin komennya seperti itu ya. Ya saya bukan semata-mata pingin sampean puji dan sebagainya, tapi apa yang saya sampaikan kan masuk akal, Iya. ya kan? Ya. Nah itu tolong nanti komen ya, agar nanti harapan saya mulai kepala desa ya, koperasi merah putih kayak BUMDes itu nanti respon. Soalnya saya sudah hubungi semua, mulai BUMDesnya, koperasi merah putih, kepala desa, Pak UA, udah saya hubungi semua ya. Saya ingin desa saya ini menjadi percontohan dan menjadi peserta lomba desa. Ya, oke, mungkin seperti itu dulu ya. Iya. Oke guys ya, semoga bincang-bincang yang cukup cadas ini ya, dari mulai si kerempeng sampai si gemuk ya. Ini kayaknya respon. Ini Pak RT, di sini Pak RT. Di sini Pak. Untuk apa? Kata-kata ya. Loh. Oke deh. Ini kebetulan ada Pak RT ini ya. Pak RT ini saya kira support ini. Soalnya ini masih saudaranya Bapak Aing katanya. Ya mungkin itu yang bisa kami bincang-bincangkan ya. Semoga aja untuk perbincangan kali ini bukan menjadi yang pertama, bukan menjadi yang terakhir ya. Tapi ini menjadi sebuah awalan kita untuk bangkit. Oke. Bapak Aing, kami siap bangkit. Ya. Bapak Aing, kami siap menjadi pelaku usaha Siap, UMKM. Iya. Siap. Siap, Akhir Bapak Aing. kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.